Mulia Putri, Dika Surya Sendahulu, Siti Nabila, dan Anissa Fitri. Nah, berbicara tentang presentasi ini, izinkan kami mengawalinya dengan sebuah analogi sederhana seperti seseorang yang diam-diam jatuh cinta. Sama halnya seperti ketika kita menyimpan rasa, semua dimulai dari ketertarikan, kemudian berkembang menjadi rasa penasaran, dan akhirnya membutuhkan keberanian untuk mengungkapkannya di waktu yang tepat. Karena dalam setiap kisah asmara maupun dalam setiap presentasi ini, ada harapan untuk diterima, dipahami, dan disambut dengan hati yang terbuka. Presentasi ini mari simak penjelasan kami tentang motivasi kerja di Yayasan Prayoga Riau. Untuk pembahasan materi pertama pada Yayasan Prayoga Riau itu adalah Anissa Fitri. Kepada Anissa Fitri dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Yayasan Prayoga Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Yayasan Prayoga Riau itu menyelenggarakan berbagai program pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah menengah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Beberapa sekolah tersebut tersebar di Provinsi Riau yang terdiri dari 7 koordinator. Nah, adapun visinya yaitu mendidik insan Indonesia menghayati kebangsaan Indonesianya dengan nilai-nilai Pancasila, berkepribadian matang dan dewasa, cerdas dan terampil, mampu bersaing secara sehat dalam era global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengamalkan cinta kasih kepada sesama. Nah, adapun visinya yaitu yang pertama meningkatkan kematangan dan kedewasaan kepribadian mental dan spiritual. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan aplikasi dalam kehidupan. Yang keempat, meningkatkan penghayatan kebangsaan Indonesia. Yang kelima, meningkatkan penghayatan pengamalan dan kesadaran untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, menumbuh kembangkan penghayatan dan mewujudkan nilai-nilai umat Indonesia. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan budaya kehidupan, cinta dan hormat akan kehidupan, anti abortus, anti euthanasia, anti narkoba, anti seks bebas, dan cinta lingkungan hidup. Yang kedelapan, menumbuh kembangkan penghormatan akan harkat, martabat, dan hak-hak manusia serta sikap jujur dan adil. Yang kesembilan, mengusahakan terwujudnya solidaritas sosial serta kerukunan cinta dan antarumat beragama. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan berbahasa asing, teknologi pada umumnya, dan informasi. Sekian dari saya pada menjelaskan. Nah, baik, di sini bahwa Anissa Fitri sudah menjelaskan beberapa yaitu visi dan misi. Nah, selanjutnya untuk slide sejarah itu akan dibacakan oleh Siti Nabila. Untuk Siti Nabila dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Yayasan Prayoga Riau. Yayasan Katolik yang bergerak dalam bidang pendidikan yang didirikan oleh Keuskupan Padang, wilayah kerja Yayasan Prayoga Riau meliputi seluruh provinsi Riau yang dibagi dalam 7 koordinator. Sekolahnya tersebar di seluruh daratan dan beberapa pulau di Selat Melaka.
Bintang Laut, SD Bintang Laut, SMP Bintang Laut, SMA Bintang Laut. Selanjutnya ada juga koordinator air molek, PDTK Teresia, SD Santa Teresia, SMP Santa Teresia, SMA Santa Teresia. Struktur ketua yayasan, kabak kurikulum, kabak personalia, kabak pastoral. Di bawahnya ada juga koordinator wilayah, di bawahnya lagi ada eksekutif antar sekolah, dan di bawahnya ada bapak guru. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Tadi sudah dijelaskan beberapa tentang koordinatorat oleh Siti Nabila. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tentang untuk menjadi pendidik itu akan dijelaskan oleh Anissa Rahma. Pada Anissa Rahma dipersilakan. Saya sudah akan melanjutkan pembahasannya. Untuk menjadi pendidikan ialah telah melewati seleksi atau penyaringan dan dianggap layak menjadi pendidik. Dan terdapat kependidikan tetapi belum diangkat seperti tes penguasaan ilmu luar, pedagogik dan didaktik, metodik, psikolog, berkembang dan sebagainya. Keterampilan mengajarkan atau bekerja di pengusahaan ilmu sesuai dengan bidang yang dipelajari. Tes kesehatan dan tes mental atau psikolog status mencoba diambil dari pasal 60 berikut lagu Mas Yayasan Prayoga Riau. Berikut lagu Mas Yayasan Prayoga Riau itu sebagai kegiatan yang memuat kegiatan jenis suatu unsur sekolah pada yayasan antaranya adalah 1. Upacara inspirasi pagi, 2. Mapel pagi, 3. Penyanyian lagu Indonesia Raya setiap pagi dan lagu wajib nasional sebelum pulang sekolah. 4. Doa sebelum dan sesudah belajar. 5. Literasi 15 menit setiap hari. 6. Misa atau ibadah bulanan. 7. Peringatan Hari Nasional dan Keagamaan. 8. Kunjungan pusaka. 9. Aksi solidaritas. Prosedur pembelajaran. Kegiatan terbuka. Komponen minimalnya menyiapkan kondisi fisik dan logistik serta didik aspek diaspor, melakukan integrasi keterampilan organisasi 4C dan host dalam pembelajaran. Kegiatan penutup. A. Komponen minimalnya menarik kesimpulan dan melakukan refleksi. B. Menyampaikan rencana. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi penjelasan dari Anissa Rahma. Nah, selanjutnya akan dijelaskan pada saya sendiri. Nah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang motivasi kerja. Nah, menurut saya dan dalam Tianda tahun 2018, motivasi kerja seseorang di dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, menurut Hesberg dalam Rahmat Hidayat dan Chandra Wijaya pada tahun 2017, karyawan termotivasi untuk bekerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik ini adalah faktor daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing karyawan berupa pekerjaan itu sendiri, the work itself, kemajuan atau advancement, tanggung jawab responsibility, pengakuan atau recognition, dan pencapaian achievement. Nah, ada faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini adalah faktor pendorong dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja. Faktor ekstrinsik ini mencakup administrasi, kebijakan perusahaan, penyediaan atau pengawasan, gaji, dan hubungan antar pribadi. Selanjutnya ada menurut Sutrisno pada tahun 2016 menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Nah, yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor dari dalam diri seseorang yang dapat mengaruhi motivasinya dalam bekerja, seperti keinginan untuk dapat hidup, memiliki, memperoleh penghargaan, memperoleh pengakuan, keinginan berkuasa. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor dari luar diri
indikator dalam motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan, yaitu adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan atas diri, lingkungan yang baik dan kegiatan yang menarik. Nah, untuk pembahasan ini akan dijelaskan oleh Rika Sari. Nah, untuk Rika Sari dipersilakan. Sebelum kita menganalisis mengenai motivasi kerja di Yayasan Pradaya Riau, kita paparkan dulu konsep dan teorinya. Indikator motivasi kerja menurut
baik di dalam maupun di luar sekolah. Pendidik berkomitmen untuk selalu masuk tepat waktu dan membudayakan closing bersama seluruh pendidik di akhir KBM. Pendidik menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar peserta didik. Supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah maupun rekan sejawat rutin dilakukan setiap semester. Baik teman-teman, kita telah melewati perjalanan yang kaya akan makna. Kita berbagi cerita, gagasan, dan harapan bersama. Semoga dari apa yang kita bahas tercipta sinergi yang nyata, membangun semangat yang membara, dan menghadirkan hasil yang luar biasa. Mari terus melangkah dengan cinta, percaya, dan asa yang sama. Akhir kata, kami sudahi diskusi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kami sudahi presentasi